jangan buru-buru beli expander kalau kalian bisa beli Livina. Lah kenapa? Jelas-jelas bagusan expander lah. Tenang Pak, di sini saya cuma mau jelasin kalau Livina itu bener-bener kembaran expander yang lebih murah. Jadi di sini kita membandingin antara Livina dan expander, mana yang lebih worth it. Expander jelas. Belum tentu. Makanya ikuti video ini sampai habis karena kita akan mengetahui apakah mobil ini benar-benar layak dipilih atau enggak. Pertama kita bahas dulu modelnya. Meskipun tadi gue bilang mobil ini kembar dengan expander, tapi sebenarnya dia nggak sepenuhnya kembar. Karena walaupun mereka berbagi sasis, tapi mereka berbeda bahasa desain. Kalau expander nama bahasa desainnya Dynamic Shield yang lebih tangguh dan sporty. Kalau si Livina ini tampilannya disebut V-Motion yang lebih minimalis, kalem, dan elegan. Yang ada di samping gue ini adalah Nissan Livina VE tahun 2019. Dia ada satu tipe di bawah tipe tertingginya yaitu VL. Nah, yang menjadi ciri khas Livina ini adalah si V-Motion Grille ini. Ini bahasa desain Nissan yang udah diterapkan ke beberapa mobil Nissan belakangan ini, termasuk grill honeycomb yang bikin tampilannya kelihatan lebih modern dibandingkan kembarannya. Ini tampilannya memang terlihat modern dan kalem, tapi juga nggak ngebosenin untuk sebuah mobil keluarga karena perpaduan modern dan elemen-elemen futuristik dari Nissan tadi. Kalau untuk tipe VE ini, dia penerangannya nggak berbeda dengan tipe VL karena dia sudah punya daytime running light di sini LED, walaupun sen dan lampu utamanya masih menggunakan bohlam. Nah, perbedaan dengan tipe VL ada di bagian sini, dimana kalau tipe VE ini menggunakan bahan hitam doff. Sedangkan kalau tipe VL itu dia berwarna aksen silver yang berikan kesan lebih mewah. Nah, karena dia juga bukan tipe yang terendah, jadi velgnya kita sudah dapat velg model dual tone biar kelihatannya lebih enak, lebih modern dan lebih ganteng juga. Untuk profil bannya sendiri dia menggunakan ukuran 205 55 R16. Dan ini bannya tentunya masih tebal karena sudah kami cek. Kalau di bagian sampingnya kita lihat tampilannya memang modern dan mirip banget sama expander karena lekuk-lekuk tubuhnya hampir nggak ada perbedaan. Tapi karena dia tipe VE, dia sudah mendapatkan side skirt di sini yang dikombinasikan dengan warna hitam doff untuk tampilan yang lebih sporty. Jadi walaupun bukan tipe tertinggi, tapi tampilannya kita lihat juga nggak kosong-kosong banget dikasih sama Nissan ya. Nah, itu tadi mungkin kalau teman-teman lihat, dia juga bisa menutup secara elektrik sendiri kalau kita kunci mobilnya. Jadi kalau kita buka, dia akan terbuka lagi. Dan sudah ada sen juga. Dia sewarna dengan body, beda dengan tipe tertingginya VL yang sudah dilapisi dengan warna chrome. Oh iya, hampir ketinggalan. Kalau soal pengereman, Livina ini udah lengkap. Dia sudah punya ABS, EBD, dan brake assist-nya juga. Walaupun kalau yang belakang dia masih pakai tromol, tapi yang depan sudah pakai disc brake. Kalau di bagian belakangnya dia masih sama seperti bagian depannya, di mana desainnya lebih cenderung modern dan kalem dibandingkan expander yang mungkin terkesan lebih tangguh. Di sini bagian bawah diffusernya dia berwarna hitam doff sama seperti di depan, di mana tipe tertingginya dia menggunakan aksen warna silver. Kacanya nggak ada defogger, ini sama juga nggak ditemukan di tipe VL. Walaupun kita sudah mendapatkan spoiler dengan terstop lampnya. Kalau lampunya ini yang menurut gua lebih keren karena dia sudah menggunakan LED untuk barnya di sini, walaupun lampu rem utamanya dia masih menggunakan bohlam sama seperti sennya, dan untuk lampu mundurnya ada di sebelah sini. Dan supaya parkir lebih mudah dan aman, Nissan juga sudah memberikan dua sensor parkir di sebelah sini dan ada parking kamera sebelah sini. Jadi buat teman-teman yang baru belajar mobil ini masih bisa mendukung banget. Sebelum kita masuk ke interior, kita bahas dulu door trimnya. Nah, door trimnya ini kurang lebih sama expander, cuman bedanya adalah di permainan warnanya. Kalau di Livina sampai tipe tertingginya dia permainan warnanya hitam dominan gelap dengan kombinasi warna coklat, aksen silver, dan panel wood di sini yang membuat tampilannya memang gak ngebosenin dan kelihatan mewah jujur. Walaupun materialnya masih hard plastik dan fake stitchingnya ini kelihatan banget, tapi setidaknya kalau dilihat mata nggak jelek-jelek banget, tapi memang masih oke lah. Oke, ini interior si Livina masih sama dominasinya warna hitam. Joknya ini sebenarnya bahannya dia bludru, cuman pemilik sebelumnya udah lapisin sarung jok supaya mungkin nggak cepat kotor, bagus dan kelihatannya lebih matching juga dengan interiornya. Setirnya di sini masih bahan karet, belum pakai kulit ya, lebih tahan lama lah ya. Di sebelah kiri ada tombol audio steering switch, oke. Di sebelah sini ada tombol electric mirror. Kalau untuk odometernya sih masih jarum full analog. MID-nya mungkin belum selengkap MID expander tipe tertinggi. Ini MID yang standar, mungkin sama seperti expander sport atau exit. Dia tapi menampilkan informasi yang cukup lengkap seperti kilometer, odometer, poin A, poin B. Ada juga konsumsi bahan bakar dan rata-rata konsumsi bensin.
Nah, di sini ada head unit yang kami suka karena sudah canggih, sudah mendukung Android Auto dan Apple CarPlay di sebelah sini. Nah, bisa kalian dukung walaupun belum wireless ya, jadi masih pakai kabel. Di bagian bawah sini ada AC yang masih belum digital, masih kompor tapi setidaknya cetekannya kelihatan modern dan sama persis sama Expander. Di sebelah sini ada tempat penyimpanan lagi yang sama seperti Expander lagi-lagi. Ada colokan power socket di sini, tuas transmisi di sebelah sini, 2 cup holder dan 1 kompartemen di sini console box. Dan untuk material dashboard sendiri dia masih hard plastik semua tapi kombinasinya sama. Warna coklat, lace silver, panel warna hitam dan warna hitam lagi di sini. Jadi memang walaupun kalau kita pegang ini materialnya terkesan kopong gitu ya, terkesan murah, entry level, tapi setidaknya kalau kelihatannya itu udah nggak murah-murah banget lah. Jadi di segi estetikanya dapat. Di sini juga ada open kompartemen lagi dan 1 close kompartemen di sini. Ini baris duanya, dia nggak ada bedanya sama Expander melainkan lagi-lagi warna interiornya. Jadi kalau dari sisi kelegaan, ini sama lega dan sama praktisnya dengan Expander, lengkap dengan AC double blower di atas sini. Di sini juga tunnelnya juga nggak besar, nggak tinggi karena dia penggerak depan. Dan kalau kalian mau lebih nyaman lagi, kalian bisa tarik untuk dijadikan armrest. Nah, dengan demikian posisi duduk dan kenyamanannya ini sama persis dengan Expander. Lalu kan juga masih dapat colokan lagi di dalam console box ini. Kalau di baris 3 lagi-lagi sama seperti Expander, dia posisi duduk untuk orang dewasa agak jongkok, legroom terbatas, kaki juga terbatas ruang geraknya. Headroom juga berkurang secara signifikan dibandingkan baris 2 dan baris pertama. Walaupun di sini kalian masih dimanusiakan dengan adanya cup holder kanan kiri dan tempat penyimpanan yang cukup banyak untuk di baris 3 ini. Jadi memang mobil ini mengedepankan kepraktisan. Dan kalau kalian terpaksa banget duduk belakang, saya sarankan duduk di sebelah kanan karena sudah ada 1 colokan power outlet di sini. Jadi setidaknya kalian bisa masih ngecas gadget kalian. Untuk dapur pacu, Livina ini menggunakan mesin 1500 cc yang bisa menghasilkan tenaga di 104 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 141 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis konvensional 4 percepatan. Sebenarnya dia menggunakan mesin yang sama dengan Expander, mesin yang berkode 4A91. Mesin yang memang didevelop atau dibuat oleh Mitsubishi, cuman memang udah direncanakan untuk dipakai di kedua mobil yang berbagi sasis ini. Nah, untuk perbedaannya hanya ada satu sebenarnya. Expander sekarang sudah menggunakan transmisi CVT, di mana Livina tidak ada perubahan dari segi transmisi. Jadi kalau kita lihat tabel perbandingannya tenaga antara Livina, Expander dan Avanza, mungkin secara angka Livina ini yang paling kecil. Perbedaannya nggak jauh, makanya kalau misalnya kalian ibaratnya adu injek gasnya sama-sama 3 mobil tersebut, mungkin Livina ini masih menang karena dia menggunakan transmisi AT konvensional yang terkenal lebih langsung mengeluarkan tenaga dibanding transmisi CVT. Tapi minusnya, kalau yang namanya bukan transmisi CVT pasti lebih boros. Walaupun kami sendiri sudah pernah mencoba, angka konsumsi bahan bakar untuk penggunaan dalam kota bisa di 1 banding 11 km per liter, kalau luar kota bisa 1 banding 16 km per liter. Bukan angka yang boros sebenarnya, cuman kalau dibandingkan dengan saudara kembarnya yang sudah menggunakan transmisi CVT, jelas dia tidak unggul. Tapi satu lagi yang berlingat, biaya perawatan yang Anda perlu siapkan untuk memelihara transmisi AT konvensional jelas lebih murah kalau hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi pada transmisi seperti CVT. Kalau kita bicara harga, Livina VE 2019 ini kami jual dengan harga 160 jutaan. TDP cuma 20, cicilan 4 jutaan. Kalau kalian mau dapat Expander yang harganya mirip, mungkin kalian di tahun yang sama akan mendapatkan Expander varian GLS. Yang mana menurut kami value for money. Jelas kalian lebih untung lebih memilih Livina VE ini. Karena kalian dapat 3 fitur yang kalian nggak dapatkan di Expander tipe GLS. Pertama, head unit touchscreen. Kedua, electric rear mirror. Dan yang ketiga dari segi eksterior, velgnya yang ini sudah dual tone. Nah, kalau value for money, makanya dari awal video kami menjelaskan, belum tentu Livina ini kalah. Malah justru bisa dibilang menang kalau kita bicara harga yang sama. Tapi balik lagi, kalau orang Indonesia itu kan beli mobil milih brand juga, gak semata-mata milih yang paling murah. Kalau pilihan kalian ada di pilihan mana, coba tulis kolom komentar. Dan by the way, kami ingin menambahkan informasi, kami sudah mengumpulkan tabel biaya perawatan antara Expander dan Livina. Dan kami menemukan bahwa perawatan Livina ini memang lebih murah sedikit, memang gak banyak dibandingkan Mitsubishi Expander.
Untuk kesimpulan, menurut kami Livina ini cocok buat kalian yang mau cari mobil keluarga yang memiliki tampilan modern dan elegan, serta memiliki fitur yang lebih banyak dibandingkan kembarannya di rentang harga yang sama. Membuat mobil ini memiliki nilai value for money yang lebih baik dari saudara kembarnya sendiri. Meskipun begitu, pilihan orang juga terkadang bergantung pada faktor-faktor lain seperti preferensi pribadi, sebaran jaringan bengkel resmi, ataupun harga purna jual yang memang masih dimenangkan oleh Mitsubishi Expander. Tapi buat kalian yang lebih menempatkan fungsional di atas brand image, mungkin mobil ini layak kalian pertimbangkan untuk jadi pilihan alternatif mobil keluarga kalian. Oke friends, sekian untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Honeychrome grillnya di sini. Cing, ngapain cing? Oi, lagi syuting oi.